Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah kita berjumpa lagi ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Anak-anakku semuanya, sudah hampir 1 tahun ya. Ini kita belajar secara daring. Kita tidak secara bebas bertemu untuk ya belajar seperti biasanya ya, karena keadaan seperti ini ya, adanya COVID-19 ya. Kita berdoa mudah-mudahan ya COVID-19 ini segera hilang ya, kemudian ya kita kehidupan berjalan normal seperti biasanya, kita belajar juga ya normal seperti biasanya ya. Ya tentu keadaan ini hal yang tidak kita inginkan, tapi mudah-mudahan ya bagaimanapun kita bentuk belajarnya, mudah-mudahan tetap memberikan semangat bagi kita untuk aktif belajar. Anak-anakku semuanya, pada hari ini alhamdulillah kita naik pada tema 8 ya. Ini kita sudah ada di subtema 1, pembelajaran 1 dan 3 ya, yaitu tentang membaca intensif, kemudian prosa, teks, dan puisi. Membaca intensif sudah pernah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu ya. Apa itu membaca intensif? Yaitu kegiatan membaca yang dilakukan secara cermat dan teliti pada teks yang dibaca. Nah, membaca intensif ini dapat diterapkan saat kita membaca sebuah prosa ya. Apa itu prosa? Prosa adalah sebuah karya sastra yang berbentuk cerita bebas ya, cerita bebas, tidak terikat oleh rima, irama, dan kemudian bunyi seperti puisi. Itu seperti yang ada pada buku LKS. Jadi pembelajaran yang aku sampaikan ini ada di buku ya, bisa sambil juga menyimak di buku. Seandainya mungkin tidak bisa untuk melihat pada YouTube ya, ini sengaja bagus upload di YouTube supaya apa? Supaya sewaktu-waktu ini bisa kalian akses ya. Jadi seperti itu. Jadi prosa adalah karya sastra non ilmiah yang berupa kerangka pikiran atau ide seseorang yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau seperti itulah ya, yang seperti aku sampaikan. Nah, prosa ini yang biasa digunakan bahasa prosa adalah bahasa sehari-hari yang sifatnya bebas. Artinya apa? Tidak terikat oleh aturan-aturan tulisan seperti rima, diksi ya. Makanya makna kata yang terkandung dalam prosa itu sifatnya apa? Denotatif atau mengandung makna yang sebenarnya. Ada 2 jenis prosa ya, yaitu prosa lama dan prosa baru. Kalau prosa lama itu adalah sebuah bentuk karya sastra yang dipengaruhi oleh kebudayaan barat ya. Prosa lama berbentuk lisan karena pada zamannya belum ditemukan alat untuk menulis. Nah, jenis-jenis prosa lama itu contohnya adalah hikayat ya. Hikayat berasal dari negara India dan Arab yang berisi cerita kehidupan para dewi, misalnya peri, pangeran, putri kerajaan, bahkan raja-raja yang memiliki kekuatan magis ya. Jadi biasanya cerita hikayat ini diangkat ya, biasanya tidak masuk akal dan bersifat fantasi, itu hikayat. Contoh, kalau di Cina ada Hang Tuah ya, si pitung, ada hikayat si miskin dan lain sebagainya ya. Kemudian ada lagi contohnya apa ya, tambu ya. Tambu ini biasanya mengangkat cerita yang terdapat kejelasan fun dan juga faktanya, itu kalau tambu ya. Contoh, Datuk Bendahara Paduka Raja alias Tun Sri Lanang ya, ini yang ditulis pada tahun 1612 ya, di Jambu. Kemudian kisah dongeng ya. Kisah dongeng ini memiliki sifat khayal ya dalam mengangkat cerita ya. Contohnya apa ya? Fabel. Nah, fabel
bentuk prosa yang tokohnya merupakan binatang, itu contohnya kancil ya dan sebagainya. Kemudian legenda. Legenda itu ya sama dengan cerita, misalnya Loro Jonggrang ya, Loro Jonggrang dan beberapa cerita-cerita lainnya. Kemudian prosa baru, yang kedua adalah prosa baru. Jadi prosa baru adalah sebuah bentuk karya sastra yang telah dipengaruhi oleh kebudayaan barat. Bentuk prosa ini muncul karena prosa lama dianggap tidak modern dan ketinggalan zaman. Contoh-contohnya adalah roman ya. Roman ini jenis prosa baru yang berisi kisah dari tokoh tertentu dengan segala suka dukanya. Contoh kalau kita kenal ada Romeo dan Juliet ya, ada Romeo dan Juliet. Kemudian ya kalau di Indonesia itu juga ada cerita ya tentang kisah cinta dua orang manusia gitu ya. Kemudian novel, ini novel adalah salah satu karya non ilmiah dalam jenis prosa baru yang hampir sama dengan roman ya, tetapi tidak sedetail roman dalam menceritakan tokoh utamanya ya. Kemudian riwayat, cerita pendek atau cerpen ya. Riwayat ini bentuknya prosa yang berisi pengalaman hidup seseorang ya. Esai itu bagian dari prosa baru yang berisian ulasan dari suatu permasalahan ya. Ini tentang prosa. Kemudian tugasmu ya, perhatikan contoh prosa yang ada pada halaman 7 ya. Judulnya Malu pada Langit dan Bumi. Kemudian kerjakan di buku itu ya, tema itu pada halaman 7 ya. Ya, tulis di situ saja. Kemudian materi selanjutnya adalah teks puisi. Teks puisi adalah sebuah bentuk karya sastra hasil ungkapan pemikiran dan perasaan manusia yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, penyusunan lirik dan bait serta penuh dengan makna. Nah, tema dalam puisi adalah gagasan pokok atau ide yang menjadi dasar suatu puisi. Ya. Nah, puisi yang baik memiliki amanat yang ingin disampaikan kepada para pembacanya. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan dari penyair kepada pembaca atau pendengar setelah memahami tema, makna dan bunyi dalam puisi tersebut. Ya. Nah, kemudian ya di bawahnya itu pada halaman 13 ya ada contoh puisi. Judulnya Bumi Tempat Tinggalku. Ya, bisa kamu pahami, ya baca, kemudian kalian kerjakan soal yang ada di bawahnya. Ya. Kiranya itu saja untuk materi yang Bapak sampaikan ya. Materi yang Bapak sampaikan ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.